Lampu nyalain lampu. Lampu. Udah bareng. Oh ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan pekerjaan yang kemarin yang tertunda. Kemarin sudah dibuatkan video untuk masalah pembongkarannya, dan setelah kita quarter ya untuk bagian sehernya kita ganti dengan oversize 100 ya, yang sebelumnya itu oversize kecil ya, yang tetapi sudah baret karena kekeringan oli. Nah di sini untuk headnya juga sudah dibersihkan dan sudah disekir dan dirakit kembali dan dilakukan pergantian seal klep. Oke teman-teman, di sini kita menggunakan top set merek lokal ya. Lalu ini adalah ring sehernya yang akan kita pasang di selanjutnya. Oke teman-teman, di sini juga kita ganti untuk tonjokan keteng ya, karena memang untuk tonjokan keteng ini sudah aus ya, seperti yang telah kemarin kita lihat bahwa tonjokan keteng itu yang seharusnya tidak tidak berubah ya, tetapi ketika kita coba ditekan-tekan itu memendek ya, itu berarti sudah rusak dan kita akan ganti saja. Kita mencari merek yang ori lagi susah ya, nggak ada, kita terpaksa ganti yang lokal. Tapi untuk sehernya ini kita ganti yang orisinil. Oke teman-teman, kita juga akan memasang untuk bagian ring seher. Yang pertama kita pasang untuk bagian ring olinya dulu ya. Untuk ring oli itu bebas ya, kita pasang yang spiralnya dulu, yang bergeriginya dulu, lalu kita apit dengan menggunakan ring yang lebih tipis ya. Untuk ring oli ini kan ada tiga bagian ya, kanan kiri itu ring tipis ya, sedangkan yang tengah itu untuk menyapu oli ya. Ketika piston bergerak dari bawah ke atas, dari TMB ke tema, itu dia membawa oli ya, yang akan tersimpan di sela-sela gerigi ini. Untuk ring yang keduanya itu adalah ring kompresi ya. Ini ada dua macam ya, ring kompresi kita pasang sesuai dengan posisinya. Untuk ring yang bawah ya, itu yang lebih lebih tajam di ujungnya, di bagian sampingnya, dan untuk ring pertama itu yang lebih halus atau lebih tumpul. Untuk pemasangannya ini sudah ada tandanya ya, yaitu adalah di in itu adalah berada di atas. Oke, kita akan memasangnya dari kiri ke kanan, maka kita akan pasang terlebih dahulu klip penguncinya sebelah kanan untuk mempermudah pemasangannya. Kita bisa gunakan obeng atau apa ya untuk memasukkan dan membantu pengunci ini masuk ke dalam gotnya. Oke teman-teman, kita masukkan perlahan ya, hati-hati ya, dengan lurus dan nah. Untuk memasang bagian penguncinya sebelah kiri kita menggunakan kain, karena barangkali pengunci ini suka loncat ya ketika kita gagal untuk memasukkan ke dalam gotnya. Jangan sampai pengunci ini masuk ke dalam mesin, makanya kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke, setelah terpasang pen pistonnya, maka kita akan juga memasang di packing block bawahnya. Jangan, hati-hati ya, jangan sampai sobek. Oke teman-teman, dan juga kita memberikan oli pelumas untuk pelumasan pertama
ketika mesin pertama dihidupkan ya di bagian ring sehernya, agar tidak terjadi keausan yang berlebih. Begitu juga kita pasang berikan oli bersih di bagian blok silindernya. Lalu kita akan memasangnya dengan hati-hati, jangan sampai ring sehernya terjepit ya. Kita harus lihat celah gap pertemuan daripada ring seher, jangan sampai lurus ya. Kita akan menyilangnya untuk bagian coakan daripada ring seher. Oke, di sini saya menggunakan lem tribon untuk di satu sisi, di satu bagian ya. Untuk blok bawah itu saya dikasih di bagian blok silindernya, dan nanti untuk di bagian head cylinder itu double, jadi yang seng itu akan kita lem dengan kedua belah sisinya. Oke, kita masukkan dengan hati-hati dengan tegak lurus, dan jangan sampai ring seher itu terjepit. Biasanya ring oli itu lebih ini ya, suka kejepit ya, suka tidak ngepas. Nah, jangan lupa kita juga memperhatikan ya kondisi pemasangan rantai ketang, terutama untuk gigi gear ketang di bagian bawah ya, jangan sampai loncat atau meleset, karena memang ketika mesin dibongkar itu untuk rantai ketang ini terkadang suka bergeser dan keluar daripada jalur gigi bawahnya ya. Kita pukul-pukul ya dengan menggunakan tangan ya, jangan sampai rusak. Kalau sebaiknya kita biasanya menggunakan palu plastik ya, atau palu karet, tetapi di sini posisinya lagi tidak ada palu karet, kita menggunakan tangan saja. Nah, ini untuk bagian packing headnya kita lem dengan menggunakan lem tribon untuk di kedua belah sisinya ya, untuk menghindari kebocoran kompresi. Maka kita akan mengelemnya. Lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Makanya untuk bagian mesin ini harus hati-hati, harus lebih teliti agar tidak terjadi kemungkinan kegagalan ketika sudah dipasang. Jangan lupa ada bos-bosnya ya. Bos pindoil itu adalah untuk perapat posisi mesin. Di sini untuk motor Honda itu menyilang, tetapi biasanya untuk motor Yamaha itu biasanya sejajar. Kita pasang juga untuk bagian headnya ya, jadi double ya. Kita sebenarnya kalau pabrikan mah nggak mesti mengelem di beberapa bagian ya, karena memang packingnya baru. Cuman yang namanya bengkel itu tergantung sugesti kita. Ketika kita berpikir untuk lebih mantap di lem ya, kita lem. Untuk pemasangan mesin ini sebenarnya sangat simpel ya, hanya dibutuhkan ketelitian dan kesterilan ya. Kita bersihkan untuk bagian-bagian tertentu yang memang harus steril, seperti boring ya, boring terhadap ring seher itu jangan sampai ada kotoran yang masuk ke dalam boring dan tergerus dan ikut naik turun bekerja bersama ring seher. Makanya harus benar-benar bersih tangan dan alat ya ketika kita memasang ring seher. Oke, kita pasang bautnya ya, baut daripada head cylinder ini. Lihat di sini belum ngepas ya, kita akan dorong menggunakan baut saja, di press.
setelah kita melakukan pengencangan untuk bagian baut pengikat blok silinder ini, kita akan memasang daripada gigi sintrik ya, atau gigi rantai ketang. Ini adalah berfungsi untuk sebagai pengatur buka tutup klep ya. Ini adalah otak daripada sistem 4 tak itu sendiri ya, dimana sistem 4 tak itu dilakukan dengan 4 langkah ya. Ketika piston berada di TMA dan di TMB, itu akan menyesuaikan pergerakan daripada klep itu adalah putaran daripada gigi sintrik ini ya. Untuk memasang gigi sintrik ini sebenarnya sangat mudah ya. Pertama-tama kita posisikan di posisi top piston itu ya. Top kompresi berada di TMA untuk piston atau seher. Ketika ini keadaannya tidak ada yang bekerja, baik klep ataupun noken as itu masih bebas ya, belum bekerja, itu kita bisa memasang untuk bagian rantai ketang ini. Kita juga telah mengganti ya untuk tonjokan ketangnya dengan yang baru. Dan jangan lupa ya, untuk pemasangan rantai ketang ini atau top ketang ini, kita selalu memperhatikan baik tanda yang ada di magnet sebelah kanan maupun posisi dilihat dari lubang busi ya, apakah benar-benar piston itu berada di TMA, dan apakah benar-benar untuk tanda pada top di gigi sintriknya itu benar-benar ngepas ya. Untuk motor beat ini ada garis strip ya yang sejajar dengan blok headnya itu lurus ya. Coakannya itu pada gigi sintriknya itu lurus ke atas bawah, menyesuaikan dengan blok headnya. Oke, setelah kita benar-benar memastikan top ketangnya sudah ngepas, kita akan mengunci di bagian tonjokan ketangnya. Lalu kita akan juga menyetel untuk kerenggangan klep motor ini. Untuk klep motor beat ini diberikan clearance atau setelan klepnya itu adalah 0,14. Nah, di sini kita menggunakan puller 0,15 dengan serat ya, 0,15 serat, itu berarti kurang lebihnya itu adalah 0,14. Untuk untuk penyetelan klep ini sangat mudah ya, seperti kita menyetel di bagian kopling otomatis ya, di mana ada baut yang kita putar. Nah, menggunakan kunci L tapet itu adalah untuk menaik turunkan ya, untuk menyetel rapat tidaknya antara plat duk dengan batang klep ya, yang akan disesuaikan kerenggangannya itu oleh puller. Dan setelah ngepas, barulah kita tahan untuk bautnya dan kita kencangkan untuk murnya. Begitu juga untuk di bagian bawahnya ya. Untuk klep X itu sama-sama kita menggunakan ukuran 0,14 kita berikan untuk kedua klep ini. Itu standar anjuran dari pabrikan, karena setiap motor itu berbeda-beda untuk ukuran setelan klepnya ya. Ya, sampai saat ini juga saya belum terlalu memperhatikan ya kenapa ada perbedaannya. Untuk Vario saja 0,16 in dan 0,25 untuk X nya, dan untuk Beat ini adalah 0,14. Untuk in dan X nya sama ya. Oke teman-teman, kita di sini sudah merakit ya untuk beberapa komponen yang sebelumnya kita bongkar ya, dan kita akan merakitnya kembali. Di sini kita hanya melakukan pergantian daripada seher ya, ring seher dan tonjokan ketang ya, dan seal klep juga diganti. Dan memang
kerusakannya tidak terlalu parah ya. Jadi kita langsung pasang saja dan motor ini akan kita rakit kembali. Oke teman-teman, setelah semuanya terpasang, kita juga akan memasang menyambungkan ya antara rangka dengan mesinnya. Sebenarnya motor ini sangat mudah ya untuk matic. Kita hanya butuh untuk melepaskan as tengah ya, as lengan ayun penghubung daripada rangka mesin dengan mesin, dan di belakangnya itu adalah cuman baut shockbreaker saja ya. Jadi cuman ada 2 baut yang kita lepas ya, selain daripada kabel-kabel yang menghubungkan dari bodi ke mesin. Jadi untuk pengerjaan motor ini lebih baik dibongkar semua daripada kita main todong saja ya. Kita main todong tanpa melepaskan mesinnya itu memang bisa, cuman rada-rada jedak-jeduk ya. Tapi di sini kita lebih cepat melepaskan antara rangka dengan mesinnya, dan pengerjaan juga lebih rapi dan teliti ya. Oke teman-teman, di sini kita hanya tinggal mengencangkan dan memasang kabel-kabel kabel rem, kabel-kabel kelistrikan yang telah kita copot sebelumnya. Lampu nyalain, lampu. Lampu. Ada bareng. Oh, ada.